dan tadi ya mungkin yang growth ini buat aku juga sangat menarik dan juga bisa sangat diterapkan karena ketika kayak bikin usaha, si growth itu sebenarnya penting banget karena ternyata nggak hanya tim kita yang grow, nggak hanya bisnisnya kita grow, tapi kita juga secara personally kita tuh bertumbuh banget bener, sih. Iya, kan? iya. Mungkin dengan tantangan yang dihadapin, kita mungkin harus kreatif atau mungkin Terpaksa kayak kreatif. harus gigi gitu Iya, misalnya, iya. harus fokus, itu kan berarti kitanya sendiri tuh sangat bertumbuh ya. Bener. Iya. Oh wow, ini menarik sekali nih. Kayak dari 5 itu kayaknya aku susah gigi kali ya. Masa sih nggak mungkin? Sama fokus ya. Di sini ada penonton ya kan. Aku susah banget fokus gitu kadang. Karena pikirannya gurita gitu kemana-mana, jadi kadang susah untuk fokus. Tapi cewek kan emang gitu ya, karena pikiran kita kan kayak kebiasaan Mungkin multitasking kali ya. Jadi Gue juga sih sehari-hari juga tetap aja struggle untuk fokus. Tapi growth tadi emang aku juga jalanin sama tadi ya, awal mula tujuan tuh kayak fondasi banget sih. Bener. The why-nya tuh fondasi banget. Ya. Karena kan ya gak gampang gitu ya, gak tau sih kalau 7 bulan apakah aman-aman aja sama perjalanannya. Tapi ya Oke, episode berikutnya. The Founder pasti ada juga nih. Aku bisa relate banget gitu karena ya itu ya, maksud aku kayaknya bikin usaha it's for the long haul gitu ya, Iya, untuk long bener. term gitu. Jadi Maraton memang sih, bukan sprint. kan, kayak kontraksi ya, naik turun. Iya. Ngomong kontraksi sih. Kan tadi aku ngeliat nih anak kamu nganterin, ada suami kamu nganterin, sweet banget. Dan ternyata yang tadi aku bilang, ternyata Davina ini klien yang 7 bulan juga, jadi pernah yoga di sini, ikut kelas birthing breath juga. Terus pengalaman lahiran kamu gimana tuh Davina? Kalau yang pertama dulu gimana? Kalau yang pertama itu aku tuh nggak siap banget sih sebenarnya yang pertama. Jadi kayak dulu kan belum ada yang pertama tuh, kayak belum ada 7 bulan tuh. Jadi aku berterima kasih ada 7 bulan. Jadi itu lahiran pertama aku di induksi. Terus pembukaan 7 ke 9 tuh gila, udah kayak orang gila sih. Sakit banget kayak udah nggak bisa nahan, udah kayak suster cepetan ya aku mau ngejen, pokoknya tuh sakit banget, terus kayak robeknya juga banyak gitu. Nah yang kedua ini tuh aku belajar nafas kan di sini, dan itu sangat-sangat ngaruh banget Mbak, bener-bener ngaruh. Aku juga sampai dokterku tuh sampai bilang, wah kamu tenang banget ya gitu, kamu tenang banget, karena itu ngaruh banget. Jadi yang aku pelajarin kan yang kalau pembukaan 7 ke 9 nafasnya cepet-cepet gitu kan ya. Terus kalau yang ini agak, pokoknya aku lupa sih caranya itu. Nah itu aku bener-bener aku praktekin banget, dan itu tuh aku aman banget. Hasilnya itu aku nggak digunting. Gak digunting, jadi jadi robeknya dikit banget, jadi kayak nggak digunting juga. Terus bener-bener nyaman banget, sampai si suster dokter tuh kayak bilang kayak, kok kamu tenang banget sih bisa senyum-senyum gitu, padahal aku cuma bayar 100.000 untuk ikutan kelas nafas, murah banget. Terus aku selalu mendengar kalau pengalaman ibu gitu ya setelah melahirkan tuh kayak ngubah kehidupan banget, termasuk aku ya. Kalau buat Davina gimana? Apa yang kayak setelah menjadi ibu, apa sih yang paling berubah dari diri kamu setelah menjadi ibu? Apa ya, yang paling kerasa hilang tuh kan kayak kebebasan. Karena semua diintilin terus kan, kayak tadi aja nih nggak mau pulang kan. Bikin umet. Jadi itu apakah itu termasuk tantangan terberat kamu nggak pas menjadi ibu? Tantangan terberat. Nah kebetulan tuh aku juga yang nggak bisa juga sih, jadi sebenarnya mungkin harusnya kan di rumah gitu sama dia gitu yang 100%. Nah kebetulan tuh aku juga nggak bisa kayak gitu. Aku sempat mencoba kayak gitu sih, cuman itu bikin aku stres banget ternyata, kayak terus-terusan sama dia juga kayak stres gitu. Jadi kayak makanya kayaknya walaupun resign aku nyari jalan tengahnya lah, punya bisnis ini gitu, biar ada kerjaan juga di luar sana gitu. Jadi tapi yang perubahan, balik lagi ke pertanyaannya, perubahan paling besar sih ke prioritas hidup ya. Jadi kalau dulu tuh sebelum punya anak ya udah yang penting aku maunya apa, kalau sekarang semuanya dipikirin juga gitu, ini yang terbaik buat dia tuh gimana kayak gitu. Jadi habis melahirkan itu, maksudnya habis nikah kamu langsung hamil? Abis nikah iya sih, langsung hamil. Terus kamu melahirkan, terus langsung ada pesentapan atau kayak beberapa tahun kemudian? Kerja dulu setahun. Kerja dulu setahun. Anakku itu berat kan ya, abis lahiran terus balik kantor lagi gitu ya? Berat. Tapi kamu nyusuin, mompa juga bagaimana? Nyusuin, tapi yang pertama tuh aku kayak gagal gitu sih, kayak cuma sampai 6-7 bulan gitu. Nggak ada kata gagal. Nggak sih, konon ya, bukan gagal. Gitu. Terus ya itu susah sih. Nah di situ makanya tuh kayak semakin aduh kayaknya emang nggak cocok nih gue gitu, karena
di satu sisi tuh aku sangat family girl gitu emang, Yeah. yang kayak suka sama anak juga gitu kan, jadi Yeah. suka ngurus, tapi di satu sisi tuh aku pengen kerja juga gitu, jadi tuh selalu dilema gitu. Yeah. Di rumah doang juga aku nggak bisa, tapi kayak kerja tuh aku juga kepikiran rumah. Nah di situ sih yang membuat itu dilema. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah waktu itu sama kerjaan aku suka banget sama kerjaanku, cuman ya karena udah beda aja ya, karena udah nikah, udah punya anak, jadi kayak kepecah gitu. Kalau lagi kerja nih udah jam 4 tuh gue udah pengen pulang gitu, tapi kerjaan belum selesai gitu. Jadi itu sih yang makin mendorong aku untuk ya udah deh aku resign aja, bikin bisnis biar aku bisa ngatur waktuku gitu. Yeah. Karena mungkin salah satu juga tantangan sebagai ibu ya ketika punya usaha, kita ya memang kayak untuk seimbang antara keluarga, rumah, dan kerjaan dan bisnis ini kan cukup susah ya untuk menyeimbangkan. Tapi mungkin tantangan kita mungkin tidak terlalu dialamin oleh ayah mungkin ya. Iya benar-benar. Ya kan. Jadi ini yang juga cukup bikin menantang, karena di satu sisi kita mungkin ngerasa bersalah nih kalau aku kerja gitu kan, cuma kita mungkin passionnya juga di pekerjaan gitu kan. Jadi ini yang menurut aku akan selalu ada sih dilema atau tantangan atau gimana menyeimbangkan biar selalu bisa jalannya bisa seimbang gitu ya. Ya nggak sih, kalau menurut kamu gitu nggak ada? Iya benar, sampai sekarang pun susah sih. Jadi setelah resign pun ya itu tadi kan, pas awal-awal juga ternyata waktunya kok malah tersita banyak gitu. Jadi ya selalu tantangan sih, sekarang juga kayak gitu sih. Cuman ya enak apa ya, privilege-nya kalau punya bisnis sendiri kan kita yang ngatur ya. Misalnya kayak banyak juga temanku yang bilang kayak teman-teman kantorku, kok tanpa gitu-gitu aja sih gitu. Misalnya kayak maksudnya gitu ngomongnya? Iya maksudnya nggak bener kan macam-macam ya. Iya maksudnya tuh nggak punya ini, nggak punya soalnya gini aja tuh waktu gue tuh udah lumayan banyak dan gue kayak nggak mau lebih banyak Dan lagi. Dan ngomong itu kayaknya gitu. nggak ngeliat perjuangan kamu gitu. Cowok soalnya ngomong. Oh cowok, oke. Iya maksudnya kayak, maksudnya gue ini emang, ya maksudnya kalau gue lebih ini kan, maksudnya kayak waktu buat anak gue gimana gitu. Jadi kayak yang bisa mungkin gue kerjain lebih dari ini, cuman tapi kan gue juga ada prioritas lain gitu sih. Nah itu kan enaknya bisnis sebenarnya ya, enaknya kamu bisa ngatur gitu mau segimana, seberapa waktu yang kamu spend ya, walaupun hasilnya juga seimbang ya. Mungkin kalau kita kerja 12 jam untuk tampah, mungkin tampah udah punya pabrik gitu misalnya ya, tapi kan aku kerjain cuma 3 jam. Oke. Terus dulu kayak waktu kecil, remaja, kuliah gitu punya bayangan memang punya usaha nggak dulu? Kayak masa kecil kamu gimana sih dulu? Enggak punya usaha, enggak sih, enggak ada bayangan punya usaha. Kamu Jadi kecil besarnya di sini apa mungkin di luar sini kota? sih, di sini. Okay. Jadi aku tuh anak keempat dari 4 bersaudara, which unexpected. Jadi kayak ibuku tuh umur 38 udah dibilang mau nepos dini, gak mens 2 tahun. Oh gitu? Iya, tiba-tiba umur 40 hamil, hati-hati ya. Umur 38 tahun saya cek. Terus tiba-tiba hamil, pusing-pusing gitu, terus ke dokter, hamil, stres dong, gila. Dokter gimana sih, sampai dia marah-marah sama dokternya. Gara-gara dokter nih gitu. Gara-gara dokter. Dokternya sampai kayak nasehatin, tadi udah mau digugurin, kata dokternya nggak bisa gitu nih kan di luar kuasa. Ini kayak Allah gitu, akhirnya ya dibiarkan hidup. Biarkan hidup. Jadi ibu kamu cerita seperti ini cerita. Gitu? Jadi ya udah. Oke, nggak, jadi emang awalnya tuh kayak ibu kamu nggak siap dan mau menggugurkan gitu. Iya, tapi akhirnya diterusin. Terusin karena nggak boleh sama dokternya. Nah itu tuh membuat aku kan jaraknya jauh banget nih sama kakak-kakakku gitu lah. Bedanya 13 tahun nih sama yang ketiga gitu. Nah itu What? 13 tahun? Itu tuh nggak bikin aku pengen punya bisnis sih, nggak ada hubungannya. Cuman yang ada hubungannya itu adalah aku tuh ngerasa masa kecil tuh agak sepi ya, karena kayak nggak ada teman sepermainan. Sepupuku juga umurnya sekakak-kakakku gitu kan. Tetangga tuh waktu itu juga kebetulan biasanya kan satu komplek umurnya mirip-mirip ya. Jadi seumuran kakak-kakakku semua, jadi kayak nggak punya temen selain di sekolah gitu kan. Jadi agak kesepian. Nah makanya aku tuh kayak pengen anakku tuh jangan sampai dia kesepian gitu ya, kayak pengen ada kehadiran, seenggaknya ada gue gitu yang bisa bikin rame. Nah kebetulan ibuku juga kerja kan waktu itu, jadi kayak ya aku pengen itu nggak keulang lagi aja sih biar nggak terlalu sepi. Jadi kayak gitu. Mungkin itu ya. SMP SMA di mana? Di Jakarta juga sih. Jakarta juga. Oke, terus kuliah juga kuliah Jakarta. Di Depok. Di Depok UI. Oh, itu juga ngambil kayak marketing. Ngambil finance sih waktu itu. Kok sama? Di UI juga. Bukan, aku ngambil finance juga. Kayak tiba-tiba ngajar yoga, jadi child birth educator. Iya tuh ngambil finance juga, ya karena nggak tahu mau ngambil apa gitu. Kasian banget. Gitu sih. Oke. Nah, kan terus kalau tapi kalau bapak ibu kamu nggak punya usaha? Enggak, nah makanya aku tuh dari dulu nggak pernah kepikiran punya usaha karena bapak ibu kerja, terus keluarga yang lain juga kerja. Jadi kayak
pas kuliah ditanya ya mau kerja gitu, apalagi kayak ibuku tuh bilang kayak abis lulus ibu pokoknya nggak bisa ngasih duit lagi ya gitu kan, jadi kayak pokoknya harus kerja gitu kan, jadi kayak jadi kerja gitu kan, kerja, jadi kayak nggak pernah punya pikiran kayak punya bisnis tuh, nggak pernah gitu. Cuman pas kalau dulu kan ibu bekerja, aku ngeliatin sih kenapa dulu kayak ibuku, aku juga nggak, masih fine aja sih ibu kerja, karena kan dulu nggak ada macet, jadi ibu juga pulang kayak jam 4 sore juga udah di rumah gitu. Tapi kalau sekarang kan susah banget ya, mau pulang jam 4 juga nyampe sini, lagi taruh rumah. Pulang terus tadi kau bilang 22, itu banyak loh ya, banyak loh karyawan timnya. Terus menurut kamu tuh being a leader gitu ya, menjadi pemimpin yang baik gitu, being leader, menurut kamu tuh seperti apa tuh? Leader itu buat kamu apa? Aku tahu. Apa ya? Ya yang pasti sih apa ya, leader, susah juga ya pertanyaannya. Nah, soalnya kan 22 tuh banyak ya, menurut aku banyak, dan mau nggak mau kan you're being a leader for the team gitu ya. Nah, coba mungkin menurut pengalamannya Davina selama 3 tahun ini mimpin 22 orang ini tuh kayak menurut kamu tuh the meaning of leader tuh apa sih? Terus kayak terus apalagi yang maksudnya menurut kamu ternyata nggak semudah itu ya gitu untuk memimpin segini banyak orang gitu. Menurut kamu gimana? Apa ya, kalau aku tuh, nah ini tuh agak-agak, jadi tuh kayak karyawannya Tampa itu tuh mayoritas SMA ke bawah gitu. Jadi tuh agak-agak, jadi kayak adik-adik gitu. Enggak, pendidikannya Mbak, bukan ininya. Pendidikannya karena kan buat yang bikin kue-kue gitu ya. Jadi kayak nah, jadi agak beda sama kayak ketika kita jadi leader di kantor gitu. Jadi itu yang aku pelajarin banget. Mungkin ini nggak bisa diterapin di semua bisnis sih, cuman kalau untuk bisnis makanan mungkin nanti kan banyak juga yang karyawannya dari SMA ke bawah. Jadi dulu tuh aku kayak bikin SOP-nya, bahasanya ketinggian segala macam gitu. Jadi kayak mereka nggak ngerti, makanya mungkin mereka kayak pusing gitu kan segala macam. Jadi kayak itu sih tantangan terberatnya kalau untuk di Tampa. Jadi kayak itu tuh, dan mereka tuh beda banget gitu, karakteristik mereka tuh beda banget, kayak loyalitas mereka tuh juga susah gitu. Jadi karena mereka tuh gengsinya tinggi, jadi kayak apa ya, leader jadinya kalau di Tampa tuh agak, kalau buat aku kalau Tampa tuh akhirnya leader buat di Tampa sih yang harus bisa membuat mereka tuh merasa jadi keluarga itu sih kayaknya jadinya. Soalnya kalau karena aku berusaha waktu itu kayak jadi yang kayak leader ala-ala kantor gitu tuh nggak works gitu. Jadi akhirnya di Tampa ini kita tumbuh sebagai keluarga sih. Jadi mereka dianggap sebagai keluarga kita. Jadi kalau kayak makanya kalau ada kawinan kita ada ibaratnya sumbangan kawinan sebutannya kayak gitu. Jadi kayak mereka sakit juga kita ada sumbangan sakit. Jadi kesannya emang selalu dibantu. Terus kayak ada pinjaman karyawan kayak gitu. Jadi leader ini kalau untuk di small business tuh juga harus lihat juga sih situasinya ya. Kadang-kadang nggak semua kayak yang kita baca di buku-buku leadership itu bisa kita aplikasikan gitu di bisnis. Apalagi kayak untuk tim aku sih, tim aku ini adalah orang-orang yang pendidikannya tuh SMA ke bawah, sehingga dari cara ngomong gitu, aspirasi mereka juga nggak jauh-jauh kok, nggak gede-gede. Jadi dulu aku selalu ngomong kayak, ntar kamu bisa apa gitu. Kayak mereka bodoh amat. Ini pengen main Instagram katanya. Bodoh amat gitu kan. Jadi ternyata. Jadi awal-awal nih promo marketingnya itu dari Instagram atau dari teman ke teman gitu? Teman-teman, terus habis itu Instagram. Tapi banyak kan Instagram sih. Banyak kan Instagram. Terus ini kan aku juga punya teman aku nih yang juga punya usaha bisnis makanan ya. Dia juga bilangnya tuh F&B tuh bisnis yang ribet gitu. Itu bener. Ribet ya. Ribet banget. Operational ya, oke tadi tantangan terbesar. Karena belum lagi kayak quality control-nya. Bener. Itu sampai sekarang aku juga masih belajar terus, sih. Iya, aku juga kebayang sih. Ribet banget. Ribet bener ya. Bener. Oke. Asli. Terus yang bikin kamu kan punya usaha tuh kan juga kadang diasosiasikan kayak gampang stres gitu ya, ada stres gitu. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk melepas stres? Olahraga, akhir-akhir ini sih olahraga. Kalau olahraganya apa sekarang? Sekarang aku tuh follow olahraganya ya. Terus kayak hit gitu sih. Kamu suka high intense. High intense training. Biar keluar bersama keringat. Gitu. Selain olahraga apa lagi? Tidur sih kalau tidur gitu, terus mandi, pijet. Simple itu sih, untungnya gampang. Pijet emang enak sih ya? Murah, tapi sekarang nggak bisa pijet ya, gimana dong? Itu ngomong pandemi, buat pengaruhnya besar nggak buat Tampa?
Awalnya iya, parah ya? sih. Jadi kan kita ada catering service juga ya. Kita ada snack corner gitu. Jadi kalau misalnya kawinan kita bawa peralatan, kita sediain kayak gitu, coffee break gitu. Ya pernah juga di Nujuban ya. Nah waktu itu kebetulan kan mau puasa. Jadi sebenarnya tuh udah banyak banget yang deal buat halal bihalal sebelum puasa. Ketampah gitu. Tiba-tiba jeng Jokowi mengumumkan gitu ya. Nah itu udah mulai tuh ada yang cancel. Tapi masih belum minta dibalikin uangnya, kayak ntar diundur gitu ya. Terus tiba-tiba PSBB gitu. Iya, PSBB. Wah mbak, ini kayak event nggak mungkin ada gitu. Nah itu di cancel, tapi lebih buruk dari itu adalah mereka minta refund. Dan aku juga nggak mungkin ya nahan duit orang gitu kan, ntar di post di Instagram lagi. Duit saya ditahan sampah gitu kan. Jadi tapi maksudnya dengan berkurang pemasukan income dan kamu perlu menghidupi 22 orang tadi, itu masih bisa terus ya? Masih bisa terus, tapi waktu itu ada konsekuensi yang kita ambil, yaitu kita hold dulu renovasi toko, makanya itu mundur. Jadi waktu itu kita ada cash flow, cuman kan ya namanya juga small business ya, cash flow-nya buat hidup berapa bulan sih gitu. Bener. Nggak mungkin sampai 2 tahun gitu bisa mati juga sih gitu, nggak ada, kalau nggak ada inflow ya, itu jujur aja. Jadi kayak waktu itu ya udah, akhirnya kita kayak mikir nih, ini ada uang toko, renovasi toko, udah kita hold dulu aja, takut terjadi sesuatu gitu kan. Misalnya ya seburuk-buruknya ya udah kita kehilangan duit sewa, tapi kita masih ada uang nih buat ngidupin gitu, tapi ini kita hold dulu. Jadi waktu itu bener-bener semua yang nggak mesti dikeluarin kita hold deh semuanya gitu. Jadi kita hold dulu semuanya udah untuk menghidupin karyawan dulu, tapi kita panggil juga karyawan gitu, kayak ini kita akan tetap komit untuk bayar gajinya, THR juga kita komit, tapi kalau ini berlangsung lebih dari 6 bulan mungkin ada sesuatu yang harus kita adjust gitu, yang kita sesuaikan, misalnya gaji kamu kayak gitu-gitu. Jadi kita kasih tahu juga. Semoga nih segera berakhir ya, karena NB juga tentunya terpengaruh. Sesi curhat colongan lagi. Ya maksudnya bukan buat UMKM aja lah, aku yakin semuanya terpengaruh. Iya benar-benar perusahaan. Tapi ya inilah tantangan-tantangan yang memang terkadang unexpected banget gitu. Di luar kontrol kan. Iya. Tapi kalau buat aku sendiri, di pandemi ini ternyata muncul beberapa ide lain, kayak muncul ide ini bener itu founders ini gitu kan. Terus kita juga aktif juga di udah mulai bikin podcast udah gitu kan. Dulu kan aku sama sekali nggak kepikir bikin kelas online tuh, Davina. Iya ternyata works juga ya. Ternyata ada juga nih, ternyata banyak juga yang mau kelas online gitu. Jadi lebih melek ada hikmahnya juga ya. Aku juga ngerasa banyak hikmahnya sih. Aku juga sama. Jadi itu tampah dulu kita punya Frozen, tapi Frozen itu nggak pernah kita fokusin banget. Tapi gara-gara pandemi ini kan nggak mau kita mikir hal lain. Nah itu ternyata Frozen itu ternyata bisa segini ya salesnya gitu. Jadi ada hikmahnya juga sih, bener. Oke. Jadi pas tadi aku dengar masa kecil kamu SD, SMP, SMA, kuliah gitu sampai kerja, jadi sebenarnya dulu juga kayak belum kebayang juga bakal punya bisnis itu usaha. Benar. Jadi sebenarnya juga menjadi ibu tuh juga banyak banget membawa perubahan positif ya. Oke. Terus kalau boleh tahu ya, kayak kalau bisnis tuh apa yang sebenarnya kamu cari ya ketika bikin usaha? Yang aku cari itu tadi sih waktu yang lebih fleksibel. Terus yang kedua ya nggak bohong sih, nyari uang. Nyari uang ya, karena kan kalau dalam hidup apa yang kamu cari dalam hidup? Kalau dalam hidup, aduh berat banget. Apa ya gue cari? Kalau sekarang tuh apa ya, aku tuh sekarang jadinya semuanya ke keluarga ya. Jadi aku pengen keluargaku, aku bisa membuat keluargaku ini aja sih sukses ya. Misalnya sukses dalam buat aku gitu, anak-anakku jadi anak-anak yang baik gitu, yang punya empati tinggi gitu, pokoknya ngeliat anak-anak sukses lah. Itu sih kayaknya sih yang aku cari. Jadi kalau makna sukses buat kamu? Jadi ibu yang sukses buat saya, yaitu yang berhasil membesarkan anak-anak sesuai dengan ini aku sih yang aku pengen gitu. Wow. Soalnya menurut aku kayak mau bisnisnya sukses, tapi kalau anak-anaknya berantakan juga percuma, karena aku bangun ini kan awalnya buat anak ya, jadi kayak balik lagi sih gitu. Oke.